Halo teman-teman semuanya, Kak, gimana sih kalau misalkan daftar beasiswa kok gak lulus-lulus gitu? Nah, apa sih yang harus dipersiapkan atau apa sih sesuatu yang memang harus dilakukan supaya ketika daftar beasiswa itu bisa peluang lulusnya itu besar gitu, Kak? Nah, buat teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, silakan kalian simak video ini sampai selesai. Halo Sobat Pintar, buat kamu yang pengen daftar beasiswa tapi masih bingung bagaimana caranya, apalagi aku masih pemula Kak. Eits, tenang dulu aja. Aku udah bikin panduan ebook yang mana ini tuh mendaftar beasiswa dari awal sampai dengan akhir, yang mana nanti teman-teman akan mendapatkan panduan awal tentang beasiswa, kemudian tips dan strategi untuk mendaftar beasiswa, kemudian proses seleksi beasiswa, dan juga list beasiswa yang ada di dalam negeri. Nah, ini tuh teman-teman cukup menginvestasikan cuman Rp10.000 aja, dan ini tuh sedang diskon teman-teman semuanya. Harga awalnya dari Rp50.000 dan diskon 80% jadi Rp10.000. Pembayarannya bisa menggunakan kris dengan menerima semua pembayaran dari bank ataupun e-wallet apapun. Kenapa teman-teman harus membaca ebook ini? Karena yang pertama, ebook ini tuh ditulis based on pengalamanku sendiri. Dan yang kedua, ebook ini tuh ditulis dengan reflektif ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa menuliskan refleksi ataupun insight yang teman-teman dapatkan, sehingga bisa interaktif kayak gitu. So, jangan sampai kalian gak baca buku ini ya. Untuk pemesanan silahkan kalian klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, di sini ada beberapa cara yang akan teman-teman lewati ketika teman-teman mau mendaftar sebuah beasiswa. Di mana di sini teman-teman akan di tahap pertama yaitu mencari informasi beasiswa. Mencari informasi beasiswa di sini teman-teman bisa mencari melalui Instagram, melalui YouTube atau melalui account beasiswa yang resminya seperti itu teman. Misalnya nih teman-teman mau mendaftar beasiswa Tanoto, bahkan teman-teman kunjungi websitenya Tanoto. Atau misalkan mau mendaftar beasiswa unggulan, nah berarti teman-teman silakan kunjungi websitenya unggulan. Nah, tapi untuk mencari informasi beasiswa tersebut, biasanya teman-teman nanti kunjungi Instagramnya kayak info beasiswa atau di channel YouTube-nya Pintar Beasiswa ini seperti itu. Nah, yang kedua, ketika teman-teman udah tahu nih informasi beasiswanya, teman-teman yaitu identifikasi beasiswa tersebut itu bagaimana teman-teman semuanya. Apakah beasiswa tersebut itu fully funded kah atau hanya parsial atau termasuk beasiswa yang memberikan program atau UKT aja dan sebagainya. Nah, itu silakan kalian identifikasi dulu ya teman-teman semuanya. Di identifikasi ini juga teman-teman melihat apakah di beasiswa tersebut tuh teman-teman layak untuk masuk kualifikasi atau enggak seperti itu. Nah, ketika udah tahu nih beasiswanya itu seperti itu, teman-teman udah mengidentifikasi jenis-jenisnya, masuknya jenis apa dan lain sebagainya, teman-teman masuk ke tahap ketiga. Di tahap ketiga yaitu di bagian kenali beasiswa. Nah, apa sih yang harus dikenali Kak Dadan untuk beasiswa ini gitu. Nah, yang pertama kalian harus mengenali beasiswa ini tuh benefitnya apa aja teman-teman semuanya. Apakah hanya UKT aja atau hanya uang saku aja atau hanya rumah dan lain sebagainya. Nah, itu kalian harus ketahui sampai dengan jelas. Dan juga kalian harus ketahui kayak syarat-syaratnya itu apa aja atau kayak misalkan ini teman-teman kayak minimal di semester berapa yang bisa daftar dan sebagainya seperti itu biar nanti teman-teman itu nggak miskom gitu. Teman-teman udah daftar ternyata beasiswa ini tuh hanya untuk semester 3 sedangkan teman-teman masih ada di semester 1 kayak gitu. Jadi teman-teman harus gali informasi terkait beasiswa tersebut. Nah, yang kedua yang harus kalian cari juga atau kenali juga adalah beasiswa ini tuh nanti kalau udah lulus kalian kuliah, apakah ikatan dinas gak? Apakah kalian harus bekerja di perusahaan tersebut gak? Atau harus mengabdi gak dan sebagainya. Nah, itu kalian harus sampai clear tuh apakah udah jelas tahu atau enggak seperti itu. Biar nanti teman itu enggak menyesal gitu loh kalau misalkan udah daftar beasiswanya, udah dapat beasiswanya, ternyata harus ikatan dinas sedangkan teman-teman itu enggak bisa atau nggak boleh sama orang tuanya. Nah, itu kan harus biar gak miskom seperti itu. Nah, yang ketiga, teman-teman juga harus ketahui di beasiswa tersebut tuh ada larangan atau dan lain sebagainya gak. Wah, ternyata beasiswa ini tuh kadang nggak boleh ambil beasiswa lain lagi seperti itu. Nah, teman-teman juga harus ketahui biar nanti kalau misalkan ada peluang lagi, teman-teman nggak bisa ambil. Atau kalau misalkan ada peluang lagi, teman-teman bisa ambil dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu teman-teman kalau misalnya udah kenali beasiswanya, teman-teman udah tahu nih, udah masuk syaratnya juga, udah masuk kualifikasinya juga, langsung deh teman-teman gas daftar beasiswa tersebut. Ingat kalau misalkan mau mendaftar beasiswa, tolong jangan sampai di akhir-akhir teman-teman semuanya. Jangan sampai nanti di H-1 atau H-2 penutupan dan sebagainya. Karena pengalaman aku sebagai anak magang di beasiswa itu
banyak anak-anak yang memang mendaftarnya itu di akhir-akhir teman-teman semuanya, dan itu jadinya nantinya error dan nggak bisa ke submit seperti itu. Jadi nanti untuk teman-teman pintar beasiswa silakan kalian daftar di jauh-jauh hari sebelum penutupan. Nah, yang terpenting yang keempat juga adalah yakin dan berdoa. Teman-teman harus yakin setiap selama proses seleksi itu gitu. Teman-teman harus yakin dengan personal branding teman-teman. Teman-teman harus bisa mengenalkan diri teman-teman yang unik atau yang memang teman-teman itu kayak gini loh, berbeda dengan yang lainnya seperti itu. Nah, itulah yang akan menjadi poin inti atau penilaian suatu beasiswa seperti itu. Dan yang terakhir yaitu berdoa. Teman-teman jangan lupa untuk berdoa juga, minta doa restu ke orang tua, berdoa ibadah gitu ya. eh, Ibadah apapun itu ya teman-teman semuanya. Nah, itu teman-teman harus kerjakan dan lain sebagainya seperti itu. Karena nggak hanya kita bisa usaha aja, tapi kita juga butuh bantuan dari Sang Maha Kuasa seperti itu. Nah, mungkin itu aja teman-teman semuanya sharing dari aku. Jangan lupa subscribe kalau misalkan udah di subscribe. Dan aku mau minta tolong kalau misalkan teman-teman bermanfaat video ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.